Selamat sore, perkenalkan nama saya Indah Mutiara Sari Sinambela dengan NPM 19070014. Saya adalah mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat, yaitu mengenai jenis, perilaku, dan ciri korupsi dan penyebab dan motivasi korupsi. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dibimbing oleh Bapak Abdi Tanjung SPD MM. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga makalah ini bisa selesai tepat waktunya. Adapun tujuan dan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun makalah ini. Saya sadar makalah ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit diberantas. Sejarah membuktikan hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tak hanya menjangkit penjabat publik menyalahgunakan kewenangan, kini korupsi juga mewabah pada perorangan. Menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang timbul adalah karena telah berurat akarnya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Praktik tercela ini disiarin sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pemikiran banyak orang berkesan sebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meski secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah. Satu tindakan pidana korupsi telah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan. Bab 2 Pembahasan Pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan tinggi mencari keuntungan merugikan kepentingan umum. B. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi suap menyuap. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Yang keempat, korupsi gratifikasi. Yang kelima, korupsi benturan kepentingan pengadaan. Yang keenam, korupsi perbuatan curang. Yang ketujuh, korupsi keuangan negara. C. Ciri-ciri korupsi. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri korupsi terdiri atas melibatkan lebih dari satu orang, melibat elemen perzinaan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud dengan elemen perzinaan adalah bidang strategi yang dikuasai oleh negara, menyangkut perkembangan usaha tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan izin lain-lainnya. D. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor hukum, faktor ekonomi. Keempat, terkaitnya faktor ekonomi dan terjadinya. 5. Faktor organisasi. Motivasi korupsi. Penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia yaitu motivasi atau motif suatu dorongan dalam diri manusia untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menentukan perilaku. Perilaku korupsi terjadi karena individu tersebut memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan korupsi. Pelaku melakukan korupsi karena memiliki motif untuk berinvestasi dan berkuasaan. Bab 3 Penutup. Kesimpulan. Korupsi adalah satu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaan dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebab antara lain ketidak dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajar dan etika, organisme, penjajahan rendahnya pendidik, kemiskinan, tidak adanya hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Demikianlah penjelasan dari makalah saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih.